Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan kembali kepada pelakunya. Entah cepat, entah lambat. Inilah kisah nyata penuh pelajaran hidup, agar kita selalu ingat bahwa keadilan Tuhan tak pernah tertukar. Namanya Pak Rojak. Wajahnya ramah tutur, katanya halus dan sering bantu warga. Tapi siapa sangka, di balik kebaikan itu tersembunyi racun yang mematikan. Dia hobi memecah belah. Kalau ada dua tetangga akrab, Pak Rojak datang diam-diam dan bilang, "Kamu tahu nggak dia tuh ngomongin kamu loh kemarin?" Dan ke orang satunya dia bilang hal serupa. Persahabatan rusak. Ibu-ibu pengajian saling diam. Bahkan dua kakak beradik yang tinggal bersebelahan jadi saling dendam. Semua karena ucapan liciknya. Tapi Pak Rojak cuma tertawa, biar rame aja, hidup butuh drama. Dari satu perkataan semuanya menjadi berantakan. Sebuah komunitas yang dulunya harmonis kini dipenuhi dengan bisikan dan kecurigaan. Ibu-ibu yang biasanya ceria sekarang hanya saling menjauh, tak ada lagi tawa yang mengisi ruang pengajian. Pak Rojak menatap pemandangan itu dengan senyum lebar, merasakan kebanggaan atas drama yang dia buat. Di dalam hati dia percaya bahwa sedikit kekacauan membuat hidup lebih menarik sambil menunggu kesempatan berikutnya untuk bermain peran sebagai penyebar isu. Suatu malam tubuh Pak Rojak terasa kaku. Tangannya sulit digerakkan. Ia pikir hanya pegal biasa. Tapi keesokan harinya, satu persatu bagian tubuhnya mulai kaku seperti kayu. Awalnya tangan, lalu kaki, hingga akhirnya lehernya tak bisa digerakkan. Ia tak bisa makan sendiri, tak bisa sholat, tak bisa menengok ke kiri dan kanan. Dokter pun heran, tak ada penyakit jelas. Hasil röntgen dan darah bersih. Tapi tubuhnya terus membeku, seperti tubuh yang menolak bergerak lagi. Dokter yang memeriksa tidak menemukan penyebab yang jelas. Setiap pemeriksaan menunjukkan hasil normal, tetapi kondisi Pak Rojak semakin memburuk. Dia mulai merasa terasing, terjebak dalam tubuhnya sendiri, sementara dunia di sekitarnya terus berjalan. Keluarga Pak Rojak berkumpul di rumah sakit, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpastian. Mereka berbicara lembut, berusaha memberikan semangat, sementara Pak Rojak hanya bisa terbaring merindukan kehidupannya yang dulu. Beberapa hari kemudian Pak Rojak meninggal dunia. Tapi saat hendak dimandikan, tubuhnya kaku dan keras, tidak bisa ditekuk, tidak bisa digerakkan, seperti kayu tua. Orang-orang mencoba melunakkan sendi-sendinya dengan air hangat, tapi tetap gagal. Bahkan ada yang bilang tubuhnya mengeluarkan suara retakan seperti patahan kayu. Akhirnya ia dikuburkan tanpa dimandikan secara sempurna. Hanya disiram seadanya karena tubuhnya terlalu keras untuk disentuh. Warga pun bergumam, itulah akibat terlalu sering adu domba. Sampai mati pun tubuhnya menolak dibersihkan. Warga pun melanjutkan perbincangan mereka tentang Pak Rojak, membahas bagaimana tindakan adu domba bisa membawa akibat yang tidak terduga. Beberapa orang menyesali perilakunya di masa lalu, sementara yang lain meragukan kebenaran mitos yang beredar. Momen ini menimbulkan refleksi dalam diri setiap orang, menyadarkan mereka akan pentingnya kedamaian dan persatuan dalam kehidupan. Ucapan memang ringan, tapi bisa jadi racun paling mematikan. Jangan pernah bermain dengan hati orang lain demi kesenangan sesaat. Karena kalau sudah datang azab, kita tak bisa memilih cara mati.